Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa seperti biasa ya. Sebelum berdoa biasanya kita membaca. Nah, kita mulai. Silakan dibaca dengan seperti biasa.
hybrid, alhamdulillah. Oke. Hari ini gimana, masuk semua atau ada yang izin? Tapi kayaknya bangkunya penuh ya? Berarti masuk semua? Vina sudah masuk dari kapan? Kemarin. Sudah sehat? Ya. Kita lanjutkan pembelajaran hari ini. Hari ini kita belajar apa? Sesuai yang sudah kita rencanakan kemarin ya. Hari ini kita mau belajar coba sekarang buku tulis kakaknya dikeluarkan semua dulu. Sudah semua dikeluarkan? Ya, hari ini kita belajar tentang KKA. Kalau sebelumnya KKA-nya kan kita belajar tentang pengenalan ya, apa itu coding dan apa itu. Masih ingat apa itu coding dan apa itu KKA? Lupa? KKA itu apa singkatannya? Kecerdasan artifisial. Contohnya KKA apa? Cici. Betul. Apa lagi? Gemini atau Gemini tulisannya. Betul. Meta yang ada di Facebook. Apa? Deskripsi. Dan banyak kan? Nah itu. Ya. Nah hari ini untuk pembelajaran KKA-nya kita belajar tentang mereka tampilkan dulu ya. Sudah muncul belum? Ya, kita belajar salah satu materi dalam pelajaran KKA itu adalah berpikir komputasional tentang pengenalan orang. Ya. Sebelum kita mulai, mereka mau menyampaikan lagi, ini sudah sering mereka sampaikan ya di kelas. Ada 3 happiness rules ya, be happy, be confident, sama be helpful selama pembelajaran di kelas. Ayo, happy artinya apa? Kemarin berbahagia. Jadi walaupun mungkin kita pasti hidup tidak lepas dari masalah ya, mungkin kamu di rumah ada hal yang kurang menyenangkan, tapi ketika di kelas usahakan untuk happy. Kenapa? Karena kalau kita moodnya bagus, nanti menerima informasi juga akan lebih mudah. Terus harus apa lagi nih? Confident apa kemarin artinya confident? Artinya confident percaya diri. Jadi kalau kamu mau menjawab pertanyaan tidak boleh takut ya, tidak boleh takut salah, harus percaya diri. Yang terakhir be helpful, harus saling bekerja sama atau menolong. Kalau temannya bingung dibantu. Kalau misalnya masih bingung boleh tanya ke mereka. Maaf ya, yang ini ya sudah sering kita bahas. Terus ini juga peraturan yang lain selain keyakinan kelas kita, ini ada all ears, gambar telinga, berarti artinya harus siap untuk mendengarkan selama pembelajaran. Terus kalau ada yang penting silakan dicatat sesuai kebutuhannya. Nah ini yang sering diingatkan, kalau mau tanya atau menyampaikan pendapat harus nggak boleh apa? Ya langsung ngomong semuanya, nanti jadinya ya. Terus tidak boleh apa ini? Ya boleh berbicara kotor ya, misalkan mengucapkan yang baik-baik. Dan ini menjaga kebersihan kelas. Kalau ada sampah ya diambil, walaupun kalian tidak tiket, tetap harus menjaga bersama-sama. Nah sebelum kita masuk ke pembelajaran berpikir komputasional pengenalan pola, mereka mau tanya dulu materi sebelumnya ini ya, sudah dipelajari dari kelas sebelum kelas 6 sudah diajarkan ini ya. Nanti yang bisa jawab boleh langsung angkat. Ya, 313. Boleh kalau mau coret-coret ditambah 8 berapa? Adli dulu. Berapa Adli? 321 yang lain setuju? Setuju. Betul, tepuk tangan dulu buat Adli. Jadi pengisinya langsung atau pakai coret-coret? Bagus berarti ya hitungannya. Terus lagi nih, ibu itu punya 200 kue, dijual 175 kue, berapa yang tersisa? Lama? 25 kue. Cara menghitungnya gimana, Mak? 700, ya 200 diapakan? Dikurangi berapa? 175, sisanya? 25. Betul? Betul.
Lagi 2 kali 15. Coba yang lain dulu. Yang belum menjawab, Yanti. 30, benar? Betul juga. Tepuk tangan dulu. Terus lagi nih ya, ada soal cerita, satu cerita pendek. Seorang pedagang itu punya 50 jeruk. Dibagi rata ke dalam 10 keranjang. Berapa jeruk di setiap keranjangnya? Tarik. 5. Betul? Betul. Cara mengerjakannya gimana, Karin? 50 dibagi 10. Ya, kan punya 50 dibagi rata ke dalam 10 keranjang, berarti cara menghitungnya ya 50 dibagi 10. Berapa 50 bagi 10? 5. Betul juga. Tepuk tangan dulu mereka. Itu tadi artinya kalian sudah bisa melakukan perhitungan matematika dasar dengan baik ya. Bagi yang tadi mungkin teman-teman kok sudah menjawab tapi aku masih belum selesai menghitung, tidak apa-apa. Berarti kalian harus lebih banyak berlatih. Kenapa? Karena di pembelajaran KKA ini perhitungan dasar matematikanya harus bisa dulu. Karena kalau kalian tidak bisa menghitung, nanti akan susah di pembelajaran. Ya, tapi kalau kelas 6 mereka yakin semuanya bisa, cuman mungkin ada yang cepat, ada yang sedang, ya ada yang perlu ditulis dulu, tidak apa. Ya. Sekarang lagi pertanyaan. Ayo, apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar ini, Rahul? Persamaannya dulu, Rahul. Persamaannya dari dua gambar ini apa? Ya, yang sama. Apanya yang sama? Warnanya, betul. Warnanya apa, Rahul? Ya, itu gimana ya? Kalau di laptopnya pakai kamera, ya warnanya sama. Kalau perbedaannya apa, Rahul? Yang keras, itu yang berapa? Lingkaran sama segitiga. Itu apanya namanya? Bentuknya, betul. Jadi yang sama warnanya, tapi yang berbeda adalah bentuknya. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Jadi, nah di sini artinya yang lain paham ya yang dikatakan Rahul tadi? Setuju tidak? Ya, jadi kalian di pembelajaran hari ini itu harus bisa menganalisis perbedaan dari sebuah objek dan objek yang lain itu seperti apa. Oke? Lagi. Nah, banyak nih pertanyaannya. Ini ada buku, gambar buku di perpustakaan. Waktu jadi di perpustakaan kita kalau misalnya di dalamnya bercampur seperti ini, kira-kira apa yang akan terjadi kalau kalian mau mencari buku? Kira-kira bagaimana kalau nyari buku tapi bukunya berantakan kayak gini? Akan aman? Bingung. Kenapa bingung? Karena bukunya bercampur semua. Mau nyari harus nyari satu-satu, lama ya. Betul. Kalau bukunya bercampur seperti ini pasti bingung dan membutuhkan waktu yang lama. Ada lagi nih, gambar apa ini? Langit. Ada awan warna abu-abu atau hitam ya. Kalian pernah lihat langit seperti ini di tengah itu? Ini masih cerah lagi. Oh, tadi pagi. Ya. Kalau kira-kira awan hitamnya itu muncul, kira-kira apa yang terjadi setelahnya? Boleh langsung jawab aja baru. Iya kan? Berarti kan kita bisa mengetahui ya, memperkirakan cuaca dari kondisi alam pada saat itu. Oh, kalau langitnya hitam berarti tanda-tanda mau hujan ini, harus segera pulang ke rumah kalau kamu lagi main di luar. Nah, jadi pembelajaran hari ini itu kita akan belajar apa ini? Mengidentifikasi dan menerapkan pola dalam berbagai situasi nyata melalui pendekatan berpikir komputasional. Seperti yang tadi itu, bukunya biar kira-kira nyarinya cepat seperti apa ya. Terus kita bisa memperkirakan cuaca hari ini dari pola apa ya yang bisa kita lihat. Nah, itu yang akan kita pelajari. Terus nanti di akhir kita mau ada kuis interaktif ya, pakai gadget kita masing-masing. Ya, pembelajaran kita hari ini tujuannya apa? Paham? Sekarang kita langsung masuk ke dalam masalah.
Mereka minta tolong siapa ya? Muiz dibaca yang keras. Masalahnya ini yang lain disimak. Yang keras ya. Bagi seseorang pedagang buah membuka lapak di pasar di meja kayunya yang panjang, berbagai macam buah bertumpuk menjadi satu. Apel merah, apel hijau, jeruk mandarin, jeruk siam, pisang, semangka, melon, dan jambu biji. Jika dibiarkan seperti ini, pembeli akan bingung memilih buah yang ingin mereka beli. Pedagang tersebut perlu menyusun dagangannya agar lebih teratur, menarik, dan memudahkan pembeli dalam memilih. Tapi bagaimana caranya? Nah, paham yang dibacakan Muiz? Paham. Jadi ada gambar buah yang masih bercampur, ya kan? Kira-kira kalau pembeli mau mencari buah akan Sulit. pasti akan kesulitan. Nah, coba kita membantu pedagang tersebut. Kira-kira bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menyusun buah-buah di pasar itu? Ya, biar pembeli itu memudahkan, biar pembeli itu mudah dalam memilih buah. Terus juga selain mudah kan dilihatnya juga akan bagus ya karena rapi. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini ya. Sebelum kita menjawab permasalahan yang ada, coba kita saksikan video sebentar tentang pola. Oke. Nanti disimak ya. Disimak saja walaupun kamu butuh belajar sedikit terserah kamu. Ya tapi tetap harus disimak. Nanti kamu bisa menjelaskan, bantu mereka menjelaskan isi videonya apa. Wah, angka-angka ini punya rahasia. Ayo kita pecahkan polanya bersama-sama. Lihat, bentuk-bentuk ini berulang. Ini pola yang seru, kan? Pola ini ada di mana-mana. Di buku, di alam, di sekitar kita. Dengan blok ini, kita bisa buat pola yang sama persis. Sekarang aku mengerti cara kerja pola ini. Mudah sekali. Kita bisa menciptakan pola baru. Imajinasi kita tak terbatas, teman. Mencari pola itu seru dan bikin cinta. Ayo terus berpetualang. Nah, Hai teman-teman. saya ada yang bisa membantu mereka menjelaskan kira-kira isi videonya tadi itu apa. Nanti boleh saling menambahkan. Mencari pola katanya Rahul. Tadi ada dua anak ya, dia berusaha untuk mencari pola. Ada banyak jenis pola di sini tadi. Pola apa aja? Lingkaran, kotak itu namanya apa? Bentuk. Ya, tadi ada beberapa pola bentuk yang ada di sini. Apakah hanya pola bentuk saja? Tidak, pola itu banyak sekali. Ya, nah itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi mengenali pola itu termasuk salah satu berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu apa ini? Berpikir komputasional itu cara berpikir kamu dalam memecahkan masalah. Artinya gini, kalau kamu bisa mengenali pola dengan baik, kamu itu melatih diri kamu untuk bisa menyelesaikan masalah dengan baik juga. Ya. Jadi prinsip berpikir komputasional itu ada banyak, tapi yang kita bahas hari ini hanya satu, yaitu tentang pengenalan pola atau pattern recognition saja. Itu ya. Jadi ngapain sih belajar pola aja itu biar kita bisa melatih diri kita untuk mudah memecahkan masalah. Mbak Vina dibantu membaca yang keras. Pola adalah susunan yang teratur dan berulang-ulang. Pola adalah kemampuan memperoleh kesamaan perbedaan
seperti yang mereka sampaikan tadi ya. Jadi kalau ditanya pola itu apa? Susunan yang teratur dan berulang. Ya. Nanti dengan begitu kita bisa menyelesaikan masalah atau solusi lebih cepat. Contoh, ini kamu lihat ini gambar apa? Minimarket, supermarket. Ya, kamu lihat penataannya di situ. Tapi apakah minuman dicampur dengan sabun? Ya, ini di sini semuanya minuman dan makanan ya yang kita lihat ya. Minuman pun juga dikelompokkan berdasarkan apa? Mereknya, rasanya, ya kan? Dia ini apa ini? Minuman apa tahu tidak? Nah, ini kan sama ya, botolnya kan sama, tapi yang satu warnanya hijau, yang satu oranye. Dan ini yang satu rasanya rasa jeruk, yang satunya rasa yang manis. Nah, kalau dikelompokkan seperti ini, misal kita mau masuk supermarket juga akan lebih mudah. Mereka itu kan kalau masuk supermarket nyari nggak ketemu gitu, tanya ke mbak di kasir. Mbak di kasirnya juga mudah memberitahu kita karena semua sudah disusun sesuai pola. Yang kedua, ini gambar keramik. Keramiknya itu juga pakai pola ternyata. Polanya kamu lihat, ini bentuknya apa ini? Ya, terus habis itu ada bunga. Terus habis itu ada dan seterusnya. Polanya diulang. Ini kan akhirnya jadi apa? Indah tidak? Indah. Jadi polanya juga bisa menambah keestetikan atau keindahan. Ya. Apalagi? Genteng. Kamu pernah lihat gentengmu? Nah ya, dari jauh ya, jangan naik, jatuh. Terus ini juga termasuk pola. Kamu lihat gentengnya disusun dengan rapi berdasarkan polanya. Selain dia indah, ini juga mencegah agar tidak bakal hujan. Terus, nah ini juga pola ternyata. Ini jadwal pelajaran kita ini mereka masukkan ke sini. Di sini itu kira-kira pembelajarannya berulang atau tidak? Senin hari ini kita upacara. Senin depan upacara lagi. Senin depannya lagi upacara. Ingat pola tadi itu kan keteraturan, sesuatu yang berulang. Jadi jadwal pelajaran itu juga termasuk pola. Ini perkiraan cuaca ya. Selain kita bisa lihat dari langit, kamu juga bisa lihat di HP. Bahkan cuaca sampai hari Rabu besok Kamis itu ada kan di HP, karena aplikasinya menggunakan pola suhu dan apa? Ini 5 Oktober. Nah, ini mereka ambil dari salah satu contoh di internet ini untuk kota Serang ya di Banten. Kalau kamu lihat di Pasuruan nanti lihat di aplikasi. Terus ini kalau mau buka HP, biasanya ada yang pakai pola wajah, Face ID namanya ya. Atau selain pakai pola wajah, biasanya bisa pakai ini apa ini? Gambar YouTube ya. Rizky, biasanya YouTube kamu halaman depannya apa isinya? Kalau kamu buat YouTube itu loh, biasanya yang paling muncul pertama sebelum kamu mencari itu apa? Apa? Gak tahu buka YouTube. Siapa yang tahu buka YouTube? Roy. Apa? Mafia Project. Apa itu? Oh, film. Roy suka nonton itu sering. Nah, karena Roy sering nonton itu, akhirnya YouTube ini menemukan polanya. Oh, polanya ini si anak ini seringnya nonton Mafia Project. Pasti yang direkomendasikan di halaman depan juga ada Mafia Project atau channel lain yang serupa. Itu karena ada pola. Nah, coba sekarang kita mau belajar tentang pola ya. Nanti kita bisa nyoba berdasarkan kelompok, tapi sekarang coba mereka mainkan di depan sini ya. Coba kita coba latihan dulu ya, yang mudah ya, practice itu kan latihan ya.
Ayo, kira-kira gambarnya apa? Boleh dijawab bersama saja. Nah, ini kan ada pola yang berulang. Habis lingkaran, segitiga, lingkaran berarti segitiga. Jadi coba kita cek benar tidak segitiga. Benar. Yang pertama apa? Bintang segitiga. Segitiga bintang. Segitiga bintang berarti ini gambar. Coba ada yang mau maju tangan. Sama tadi sudah, coba ada yang mau maju. Maju ke sini. Coba. Itu kamu tarik kan? Gampang ini? Gampang. Nah, itu adalah contoh pola ya. Dari pola gambar-gambar sebelumnya kita kan bisa menentukan lanjutannya seperti apa. Bisa? Sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjut berkelompok sambil kalian biar bisa mencoba lagi. Ya, kelompoknya sudah mereka bagikan biar tidak terlalu lama. Jadi mereka sudah bagikan. Sudah tahu kelompoknya masing-masing? Sudah tahu. Nanti bentuknya seperti apa? Ada 6 kelompok. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Untuk meja yang ini nanti tolong jangan diubah ya karena ada LCD-nya. Sudah tahu kelompoknya? Mereka kasih waktu 5 menit ya untuk mengubah posisi duduknya. Belajar pola 2 ya, pola bentuk sama pola melalui permainan tadi. Gampang atau susah? Yang susah itu mungkin waktunya terbatas ya sama pesawatnya. Terus tadi yang pola angka, cara mengerjakannya bagaimana? Ya berarti kamu harus cari dulu polanya, ditambah angka yang sama kan pastinya. Kalau ditambah 2 semuanya ditambah 2. Apakah hanya ditambah saja Bu? Nah, nanti di soal yang mereka berikan ini beragam. Ada yang polanya itu juga dikurangi. Paham ya? Nah, nanti silakan kalian kerjakan. Coba kita bahas kira-kira yang kamu kerjakan tadi jawabannya sudah tepat atau belum ya. Jadi nanti silakan disimak. Kalau ada kelompok yang maju kalian dengarkan. Kalau misalnya jawabannya menurut kalian
Ya, jadi kita di sini berdiskusi bersama-sama. Ya, kalau tidak apa-apa nanti kita diskusikan bersama. Siap atau ada yang mau ditanyakan lagi? Siap ya. Nah, untuk urutan majunya mereka sudah menyiapkan spinner ya. Ini kita acak. Nanti kalau kelompoknya yang sudah kena duluan berarti silakan langsung maju ke depan. Paham? Ya. Bisa boleh mulai spinnya? Nah. Kelompok satu, mana kelompok satu? Oke, kelompok satu boleh silakan maju ke depan. Di depan sini ya. Ini sementara kita tutup dulu. Nah, karena ini soalnya itu menjawab pertanyaan gambar, jadi boleh digambar pakai spidol langsung di situ jawabannya. Ya, nah sekarang kita mulai. Yang jadi moderator membuka dan menutup siapa? Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Itu tadi jawaban dari kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kamu cocokkan sama jawabanmu. Sudah benar? Sudah. Ada yang mau menambahkan atau merevisi? Tidak ada. Tidak ada? Kelompok 1 ada yang mau ditambahkan? Tidak ada. Boleh ditutup. Terima kasih atas diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dikasih tutup dulu karena dihapus dulu Ahmad jawabannya. Ya, jadi itu tadi jawaban dari kelompok 1. Halaman berikutnya kita skip dulu. Kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6 silakan maju ke depan. Siapa yang jadi pembuka? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang bernama Dina. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kami akan menjawab soal model dengan ada yang mau ditanyakan, direvisi atau ditambahkan? Boleh angkat tangan kelompok yang mau merevisi. Kelompok berapa? 4. Kelompok 4. Kenapa kelompok 4? Jawabannya berbeda atau sama dengan jawabannya? Beda. Coba kelompok 4. Yang pertama jawabannya berapa? 5. Kenapa? Kan itu 1. Kita tambah 1 mana loh?
bahasa Indonesia, bahasa Indonesia. Ya, terus. Dua tambah satu tiga. Jadi menurut kelompok 4 ini itu ditambah 1 terus. 1 ditambah 1 jadi 2, ditambah 1 jadi 3, ditambah 1 jadi 4. Karena semuanya ditambah 1 berarti angka berikutnya juga harus ditambah 1. Berarti 4 ditambah 1 berapa? 5. Yang lain sudah sesuai seperti itu? Sesuai. Nah, kelompok 6 kenapa menjawabnya 10? Apa? Oh, dijumlahkan sama mereka. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 gitu. Ya, nah tapi karena pola itu kan sifatnya keteraturan, berarti kamu harus lihat dulu polanya. Kalau Bu Eka contohkan di kelompoknya siapa tadi? Biar mudah, boleh kamu tulis dulu. Ini berapa apelnya? Terus ini? Nah, berarti lanjutannya berapa angkanya? Ya 5 jawabannya. Bisa? Lanjut sekarang lembar ketiga. Yang ini ya, kita spin dulu. Kelompok 5 siapa? Ini. Boleh maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sesuai seperti ini? Ya. Cara mengerjakannya bagaimana, Roy? Roy, cara mengerjakannya? Sesuai ini ya, angkanya ya. Ini namanya pola warna ya, berdasarkan urutan angkanya. Oke, boleh? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih good job. Oke, lanjut lagi, masih ada 3. Ini kelompok berapa kita spin? Kelompok 4 boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan dari hasil diskusi kami. Presentasi kami dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih wow. Oke, itu tadi ya, jawabannya sudah benar. Sekarang yang ini nanti dibacakan saja ya, tidak usah ditulis. Tinggal 2 kelompok, kelompoknya siapa? 2 dan 3. Kelompok 3 dulu. So, oke, boleh maju kelompok 3. Pola apa yang bisa digunakan
berdasarkan pola pada gambar di bawah berikut. Pola ini 2. 1 apel merah, 2 apel hijau. Terakhir, ya ini ada beberapa pertanyaan yang menyimpulkan permasalahan yang kita bahas di awal tadi tentang pedagang buah pikir sama pengenalan pola. Berarti kelompok berapa yang belum maju? Kelompok 2 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2, nama anggota Sina, Karin, dan Rahul. 1. Bagaimana pedagang buah menata dagangannya agar teratur, menarik, dan memudahkan pembeli dalam memilih buah. Menata buah yang sama. Saya akhiri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasiwo tidak kompak. Ayo kasiwo. Kasiwo. Oke, tepuk tangan dulu buat kalian semuanya. Makasih buat saya untuk presentasinya. Ya. Sekarang Bu Eka tanyakan dulu, apa demo ditanyakan tentang presentasi tadi? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, kita akan melakukan kuis atau asesmen. Sudah duduk di tempatnya masing-masing. Silakan hadap ke depan, ya. Duduk di tempatnya masing-masing karena kita akan melakukan kuis, kita akan melakukan asesmen informatif seperti yang Bu Eka sampaikan pada awal pembelajaran tadi ya. Nah, kuisnya nanti itu dikerjakan secara online menggunakan handphone masing-masing. Kita mulai. Nah, ini ada gambar kamu. Nanti yang jawabannya benar dan menjawab paling cepat, dia juga melaju sampai garis finishnya juga paling cepat. Sekarang kita akan melakukan refleksi menggunakan paparan refleksi ini, ya. Ya, jadi di paparan refleksi ini mereka akan menanyakan beberapa pertanyaan, kalian boleh silakan menjawab. Untuk refleksi yang pertama di sini ada pertanyaan perasaan, ya, perasaanku hari ini, gimana perasaannya? Senang? Nah, coba maju bergantian, kamu pilih emoji yang menggambarkan perasaanmu, nanti boleh kamu tempel. Majunya urut dari sebelah sini, ya, ini ya, oke? Memilihnya emojinya boleh taruh sini ya. Oke, dimulai dari Amak dan Adli yang menggambarkan perasaanmu.
kita dulu. Pakai ini ya, kayak gini. Ya betul, kita hari ini belajar tentang mengenali pola. Siapa caranya? Pola nanti itu apa sih sebenarnya? Kalau susunan yang jatuh dan berkembang. Betul. Ayo, kenapa kita mulai dari mana? Apa? Berapa? Karena kami mengambil peran dari Karena itu dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang kurang ini betul, Mama? karena kami mengambil peran dari mengendalikan masalah, kami dari kami. Itu sebenarnya jawabannya apa?